Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ita Arihatul, Nani Rosanti, Widya Indriani, dan Widya Umi akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran terpadu kelompok kami. Di sini, saya Nani Rosanti akan menjelaskan yang pertama. Nah, di sini sudah ada jaring laba-laba atau web kelas 6 semester 1. Di sini kami memilih tema bunga, yang mana muatan pembelajaran bahasa Indonesianya adalah KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks tentang bunga yang dibaca. Kemudian KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dari teks tentang bunga yang dibaca. Kemudian ada muatan pembelajaran IPA dengan KD 3.1 menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Dan KD 4.1 menyajikan bagian-bagian bunga dan fungsinya berdasarkan bunga yang ada di sekitar. Kemudian muatan pembelajaran SBDP KD 3.1 memahami karya seni dari kelopak bunga. Kemudian KD 4.1 membuat kolase dari kelopak bunga. Nah, selanjutnya di sini sudah ada silabus ya teman-teman, KD-nya sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan indikatornya. Untuk bahasa Indonesia, menemukan informasi berdasarkan teks tentang bunga melalui diskusi. Kemudian untuk KD 4.1, indikator 1 menunjukkan simpulan secara lisan dari teks tentang bunga melalui diskusi. Dan materi pokoknya untuk bahasa Indonesia adalah ide pokok paragraf. Nah, selanjutnya adalah KD 3.1 indikator 1 menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui gambar. KD 4.1 indikator 1 menunjukkan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui bunga yang ada di sekitar. Untuk materi pokok IPA adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, selanjutnya adalah SBDP. KD 3.1 indikator 1 mengetahui karya seni dari kelopak bunga melalui teks dalam internet. Kemudian KD 4.1 indikator 1 menciptakan kolase dari kelopak bunga. Untuk materi pokok SBDP adalah karya seni dari kelopak bunga. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada kompetensi inti. Yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran yang dianutnya. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya berbeda-beda yang dijumpainya di rumah, sekolah, maupun di tempat bermain. Yang keempat, yuk menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, IPA, kemudian SBDP. Nah, bahasa Indonesia 3.1 itu menyimpulkan informasi berdasarkan teks tentang bunga yang dibaca. Kemudian 4.1 itu menyajikan kesimpulan secara lisan dari teks tentang bunga yang dibaca. Nah, indikatornya itu 3.1.1 itu menemukan informasi berdasarkan teks tentang bunga melalui diskusi. Nah, kemudian ada 4.1.1 itu menunjukkan simpulan secara lisan dari teks tentang bunga melalui diskusi. Kemudian selanjutnya itu ada IPA. Nah, itu IPA-nya menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kemudian menyajikan bagian-bagian bunga dan fungsinya berdasarkan bunga yang ada di sekitar. Indikatornya itu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui gambar. Kemudian menunjukkan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui bunga yang ada di sekitar. Kemudian ada SBDP itu memahami karya seni dari kelopak bunga. Kemudian ada membuat kolase dari kelopak bunga. Kemudian indikatornya itu mengetahui karya seni dari kelopak bunga melalui teks dalam internet dan menciptakan kolase dari kelopak bunga. Selanjutnya itu tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu setelah membaca teks tentang bunga, siswa mampu menemukan informasi bunga melalui diskusi. Kemudian setelah menemukan informasi, siswa mampu menyimpulkan secara lisan dari teks bunga melalui diskusi. Kemudian yang ketiga itu setelah mengamati bagian-bagian bunga, siswa mampu mengetahui fungsinya melalui gambar dengan benar. Yang keempat itu setelah menyajikan bagian-bagian bunga, siswa mampu menunjukkan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui bunga yang ada di sekitar. Yang kelima itu setelah memahami karya seni dari kelopak bunga, siswa mampu menyebutkan berbagai karya seni dari kelopak bunga dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kelopak bunga dan lain-lainnya. Nah, di sini kemudian ada materi. Nah, yang pertama itu ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang ketiga itu karya seni dari kelopak bunga.
Selanjutnya itu ada media dan alat pembelajaran. Yang digunakan itu yang pertama itu buku tematik, yang kedua itu gambar bunga. Nah, kemudian ada pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific, kemudian strateginya itu cooperative learning, kemudian tekniknya itu example non-example, kemudian metodenya itu menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian penugasan. Saya Widya Indriani akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya yaitu guru memberi salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menanyakan kabar siswa. Yang keempat, menyanyikan lagu nasional. Yang kelima, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang bunga. Yang keenam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya 15 menit. Bagian yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti memiliki deskripsi kegiatan yaitu siswa menyimak penjelasan guru tentang teks bacaan bunga pada buku. Itu artinya mengamati. Yang kedua, siswa mengamati gambar bunga pada buku. Itu juga termasuk mengamati. Yang ketiga, siswa membuat pertanyaan berdasarkan teks gambar bunga. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan menanya. Siswa menukarkan dan mendiskusikan jawaban pertanyaan yang dibuatnya dengan teman sebangku. Itu termasuk dalam mengumpulkan informasi. Siswa mengidentifikasi berbagai tanaman bunga di lingkungan rumah berdasarkan gambar yang diamati. Kegiatan tersebut juga termasuk dalam mengumpulkan informasi. Selanjutnya, siswa mengamati gambar bunga di dalam buku. Kegiatan tersebut termasuk mengamati. Siswa bertanya jawab tentang bagian pada bunga. Kegiatan tersebut termasuk dalam menanya. Selanjutnya, siswa bertanya jawab menyebutkan fungsi bagian-bagian pada bunga. Kegiatan tersebut juga termasuk dalam menanya. Siswa diarahkan guru untuk menjelaskan bagian-bagian pada bunga. Yang selanjutnya, siswa melengkapi bagian-bagian bunga. Kegiatan tersebut termasuk dalam mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya yaitu siswa diarahkan guru membuat bunga pada buku gambarnya. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan mencoba. Siswa mewarnai gambar bunga sesuai dengan yang diarahkan oleh guru. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan mencoba. Yang selanjutnya, siswa mengidentifikasi bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat karya seni kolase. Kegiatan tersebut juga termasuk dalam mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya, siswa ditugaskan berkreasi membuat bunga dengan teknik kolase. Kegiatan tersebut juga termasuk dalam mengomunikasikan. Alokasi waktunya 150 menit. Bagian yang ketiga yaitu bagian atau kegiatan penutup. Deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, siswa mampu menyimpulkan hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti atau pembelajaran selama sehari tersebut. Yang keempat yaitu guru memberikan motivasi dan penguat pada siswa. Yang selanjutnya, menyanyikan lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Yang selanjutnya yaitu mengajak seluruh siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Alokasi waktunya 15 menit. Dalam materi SPDP, media pembelajaran, media yang kami gunakan yaitu bunga dan kolase gambar bunga. Contohnya yaitu
Ini adalah contoh dari kolase gambar bunga.